semua yang dilakukan oleh manusia. Kenapa kamu mau bangun pagi padahal sedang enak-enaknya tidur? Bangun, sudah bangun, wudu dan ini enak mana sih antara tidur dan bangun? Enak tidur, bangun. Enak mana sih antara membasahi badan dengan air, dengan berselimut? Ya enak berselimut. Ya enak mana antara terus di situ dengan kok jalan ke masjid? Ya enak terus tidur diteruskan dong. Kenapa milih yang tidak enak? Nah itu jawabannya satu, senang atau takut. Senang apa? Senang mendapatkan pahala. Oh kalau saya ini pergi ke masjid, wudu, bangun, oh saya ada pahala. Atau takut. Takut apa? Oh takut dosa ini nanti. Kalau terus tidur saya akan mendapatkan hukuman. Ini tindakan manusia. Pak Tani yang sekarang ini di pagi-pagi buta sudah berada di sawah. Kenapa itu mau-maunya? Bukankah lebih enak duduk ngopi di rumah? Kok pagi-pagi buta sudah ada di pematang itu, di galengan itu, dengan kaki yang kotor, dengan terkena rumput gatal semuanya. Itu mau-maunya begitu karena ada keinginan, oh kalau saya pergi ke sawah, sawah itu airnya terpenuhi, tercukupi, padinya bisa tumbuh dengan baik, saya nanti bisa panen. Kalau saya tidak ke sawah, takut nanti kekeringan, tidak terurus, nanti saya rugi. Semuanya seperti itulah. Semuanya itu, kaki dan tangan itu hanyalah alat, hanyalah tentara dan prajurit yang digerakkan oleh hati. Hati menggerakkan tangan kaki didasarkan oleh senang ingin mendapatkan sesuatu, iming-iming, basyiron, takut atau karena takut kehilangan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, amang-amang. Karena itulah basyiron wa nadhiron, itulah kama anzalna koyo oleh nurunaken sapa ingsun al azaba ing siksa nurunaken alal muqtasimina ing atase pira-pira wong kang padha membagi-bagi kabeh. Artine muqtasimin al yahuda kese wong-wong Yahudi lan Nasara lan wong-wong Nasrani. Boleh alladzina yawang akeh ja'alu kang padha ndadekaken sapa alladzina al-Qur'ana ing Quran. Artinya Quran gimana? Ai kutubahum tegese ing pira-pira kitabe al-Yahud an-Nasara al-munzalata kang diturunaken apa kitab alihim ing atase Yahud lan Nasara didadekaken aidina ing pira-pira bagian. Ya muktasimin wong kang padha mecah-mecah, boleh ya. Ajzaan tegese pira-pira bagian haitsu amanu ing dalem dinggon padha iman sapa alladzina bi ba'din maring setengah kutub wa kafaru lan padha ngufuri sapa alladzina bi ba'din kelawan setengah kang liya. Siksa itu aku turunkan sama dengan aku turunkannya siksa kepada muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Muqtasimin di sini artinya macam-macam, yaitu orang yang memecah-mecah, membagi-bagi. Boleh diartikan ini orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Apa itu membagi-bagi apa? Memilah-milah ayat-ayat Allah, memilah-milah kitab-kitab Allah. Ya, kitab yang diturunkan ada Taurat, ada Injil, ada Quran. Oh, Taurat, Injil iya dipercaya, Quran tidak. Itu bisa. Atau memilah-milah isi dari semua kitab-kitab itu.
yaitu mana yang cocok dan sreg dengan mereka, yaitulah ayat yang diamalkan, dijalankan, yang tidak cocok ditinggalkan. Itu namanya muqtasimin. Nah, inilah penyakit yang sekarang menghinggapi kaum muslimin, di mana Quran segelondong itu tidak disikapi sama, sangat banyak yang tidak disikapi sama. Sering saya contohkan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Masya Allah, setiap tahun rame, hampir semua orang Islam hafal ayat itu menjelang puasa. Oh, kutiba alaikumus siyam semuanya. Di belakang ayat itu, 4 ayat sebelum ayat itu, ada kalimat atau ayat yang redaksinya sama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, sama redaksinya itu, tetapi itu tidak pernah sekalipun diajarkan, apalagi dikumandangkan berulang-ulang. Tidak, yaitu hanya disimpan saja, karena itu ayat itu apa? Mewajibkan qisas ketika terjadi pembunuhan sengaja. Nah, itu tidak berlaku. Jangankan qisas, ya, ayat Al-Quran sama, ayat waris saja, pembagian waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, itu yusi, wasiat Gusti Allah, betul-betul perintah yang sangat itu ya. Karena pakai kata-kata yusikum. Ini pembagian waris ini begini. Ya, kemudian kaum muslimin menyikapinya dengan ogah-ogahan. Sudah mendingan dibagi saja rata lah, nggak usah itu pakai yang separoh, perempuan dapat separoh dan lain-lain. Ya, itulah sikap yang tidak sama. Walaupun kita masih iman, tetapi ya seolah-olah kita itu tidak mengimani ayat-ayat ini, seolah-olah. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Itu dipilah-pilah karena kita seolah memandang agama hanya seonggok peraturan saja. Ya, karena kita memandang agama hanya segepok undang-undang. Ini wajib, ini haram, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Nah, kalau agama hanya dipandang sebagai segepok peraturan, maka agama tidak turun ke hati. Agama tidak turun ke hati hanya apa? Agama hanya di akal belaka. Kalau agama di akal belaka, kita menyikapinya tidak ada rasa takut dan rasa cinta. Sama dengan kita menyikapi peraturan pemerintah, peraturan manusia, peraturan perundang-undangan, itulah yang bisa diotak-atik dan disiasati. Tidak ada rasa takut kepada undang-undang itu. Nah, agama tidak hanya itu. Ya, yang namanya peraturan itu hasil atau dampak daripada ketaatan yang berdasarkan takut dan cinta. Kita mencintai Allah itu loh, bagaimana orang tidak mencintai kok kemudian taat. Yang namanya orang taat, dulu para sahabat sampai rela mengorbankan nyawanya karena rasa cintanya kepada Gusti Allah, rasa takutnya kepada Gusti Allah. Khosyah yang berkali-kali itu diterangkan itulah ya. Khosyah, rasa inilah. Ilmu itu hanya sebatas perantara saja. Ya, memang sangat penting, tetapi ketika ilmu mandek, ya, di akal tidak turun ke hati, lah itu yang tidak manfaat. Itulah berdiskusi tentang kehebatan peraturan agama Islam, berdiskusi tentang ini, wah penting itu.
Tetapi ketika mendengar azan, lebih penting itu. Ayo hormati itu azan. Panggilan Gusti Allah. Wong diskusi tentang kehebatan peraturan agama sebagai sarana untuk menuju ketaatan. Kalau ketaatannya itu masuk dalam hati, semuanya itu peraturan Allah disikapi sama. Waqila lan tingdikaken apa singgila al muradu tikang dikarepaken bihim klan muqtasimin iku alladzina wong akeh wong Quraisy iqtasamu kang padha bagi-bagi sapa alladzina bagi-bagi turoqa Makkah ing pira-pira dalane kota Mekah yasudduna hale padha ngalang-alangi sapa alladzina annasa ing menungso ngalang-alangi anil islami saking agama Islam. Boleh, yaitu orang-orang Quraisy dulu ya yang memasang petugas-petugas di setiap gang setiap jalan yang didatangi oleh para pendatang jalan masuk Mekah. Ada yang lewat Gude, ada yang lewat Al-Hujun, ada yang itu dipasang orang petugas untuk apa? Yaitu untuk mencegat orang-orang yang datang dari luar. Orang yang datang dari luar dikhawatirkan datang ke Mekah ketemu Kanjeng Nabi dan kemudian masuk Islam. Dan rata-rata yang datang Mekah dulu yaitu ingin ketemu dengan Kanjeng Nabi itu, walaupun mereka belum percaya, ingin ya melihat dan bertemu langsung sebetulnya seperti apa ini geger orang ngaku jadi Nabi. Lah rata-rata kalau sudah bertemu Kanjeng Nabi ya masuk Islam. Wah, ini yang dikhawatirkan sekali oleh mereka. Kemudian dibuatlah petugas-petugas di setiap lorong-lorong atau jalan-jalan yang didatangi orang-orang luar itulah. Nah, ini yang namanya yasuddun. Salah satu dari bentuk yasuddun, menyumbat jalan masuk Islam. Nah, semua itu sesuatu yang menyumbat ini ya. Awas, ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya bagaimana? Kita harus hati-hati. Karena sampai hari ini pun ini masih ada kalangan-kalangan yang memang bertujuan menyumbat agama Islam. Apa itu yang menyumbat? Ya, begini harus dibedakan. Kalau orang melakukan maksiat yang insidental, tidak disengaja, nah itu lumrah karena apa? Karena kelemahan seseorang melihat apa, tergoda apa, ya sudahlah, tidak kuat maksiat, akhirnya menyesal. Insya Allah itu diampuni Allah. Tetapi ketika orang menjadikan sesuatu yang bertentangan dengan agama dijadikan sebagai ajaran, apalagi sebagai ideologi, lah itu namanya sudah masuk yasudduna. Mungkin kamu belum begitu paham. Tapi ginilah, orang-orang yang punya filsafat hidup ini begini, kemudian sampai diajarkan kepada orang banyak melalui koran, melalui apa saja umpamanya. Namanya orang itu cukup baik, umpamanya cukup melakukan yang baik-baik di dunia. Kalau orang yang melakukan baik-baik tidak menyakiti orang, ya itulah ini nanti juga matinya juga enak. Umpamanya ada kelompok yang seperti itu, dan ini contoh saja. Soal sholat, soal apa, itu tak urusan belakangan. Ini kalau diajarkan, ini namanya orang yang membendung agama Islam inilah ya. Maksiatnya lebih besar, lebih berbahaya. Karena itulah kita harus bergabung, mengumpul pada lingkungan yang benar, yaitu lingkungan santri yang kemudian yang mengikuti dan makmum kepada para ulama. Sekarang banyak sekali lingkungan-lingkungan, kalangan-kalangan yang di luar ajaran para ulama. Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum setengah ulama fil Qur'ani bukan ulama, wa qala al
ngucap sapa ba'duhum setengah alladzina tawa kufar ngucap fil qur'ani ing dalam soal Quran ngucap sihrun uti Quran iku sihir wa ba'duhum lan ngucap sapa setengah kufar ngucap kahanatun utawi Quran iku kahanatun mantra-mantra. Kahanatun itu apa? Apa itu nebak-nebak atau neropong-neropong sesuatu yang tidak terlihat. Namanya apa? Ya Allah. Iya, beramal apa itu? Beramal bahasa Jawa itu biasa loh. Dukun, Masya Allah. La ilaha illallah. Biasa sekali kok. Paranormal, betul ya. Iku kahanatun mantra-mantrane paranormal. Wa ba'duhum lan ngucap sapa setengah kufar syi'run utawi Quran iku syair. Ya, lah itu namanya muqtasimin, memilah-milah, membagi-bagi. Ya, satu kelompok mengatakan, oh ini sihir, itu Muhammad sihir, itu tidak lain itu omongannya yang sangat manis. Oh kahanah itu menceritakan hal-hal yang gaib itu. Syi'run, itulah namanya muqtasimin. Boleh tadi ya. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَوَرَبِّكَ mongko demi pangeranira lanas'alannahum yakti bakal nakoni temen sapa ingsun ing alladzina ja'alul qur'ana 'idin ajma'ina yo sekabehane. Yo oleh nakoni mau su'ala taubihin kelawan pitakon meleh-melehaken kelawan pertanyaan kang mengungkap kesalahan itulah ditakoni amma tentang barang kanu kang ono sapa alladzina iku ya'maluna padha nglakoni kabeh fasda mongko nglahirno sira ngedengno sira ya Muhammadu he Muhammad sallam bima klan barang tuk maru kang didhawuhi sapa sira bihi kelawan ma ai ijhar tegese ngedengno sira bihi klan ma tuk maru wa amdihi lan nerusno sira ing ma tuk maru. Jangan mandek yang di wa a'rib lan berpalingo sira anil musyrikina saking wong-wong musyrik kabeh. Hadza utaiki wa a'rib iku qablal amri sadurunge ana dawuh bil jihadi kelawan jihad. A'rib anil musyrikin kan biarkan saja orang-orang musyrik. Tahu perlu kau urusi. Sudah kau tetap saja menjalan. Apa yang diperintahkan Allah. Sudah tidak usah urusi dan ladeni orang-orang musyrik, biarkan mau ngomong apa, mau berbuat apa. Nah ini sebelum ada jihad perang itulah ya. Nah setelah turun ayat saf jihad perang, orang kafir tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dilawan, dihadapi. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Inna stuning suniku kafainaka nyukupi sapa ingsun ing sira nyukupi al mustahzi'ina ing wong kang padha mengejek kabeh padha ngeguyu kabeh bika marang sira oleh nyukupi kemana bi ihlakina lawan uliye ngancuraken ingsun ngancuraken kulan ing masing-masing minhum saking mustahziin diancuraken bi afatin kelawan bahaya lawan ponco boyo atau bahaya wahum utai mustahziin iku al-Walid ibnul Mughiratu Walid ibnul Mughirati Walid bin
Mughirah wal As bin Wa'ilin lan As bin Wa'il wa Adi bin Qais lan Adi bin Qais wal Aswad bin Muttalib lan Aswad bin Muttalib wal Aswad bin Abdi Yahuz lan Aswad bin Abdi Yahuz. Artinya ini pentolan-pentolan orang-orang yang mengejek, membuli kalau sekarangnya ya, membuli Kanjeng Nabi itulah dengan bermacam-macam ejekan. Ya, di alaman orang-orang kafir bermacam-macam sekali orang karakteristiknya ya. Abu Jahal orang yang sombongnya bukan main. Ya. Utbah ini pinter siasatnya bukan main ya. Nador wah itu orang yang bisa cerita bermacam-macam. Nah kemudian ini yang disebutkan tadi Walid, As, Adi, orang yang bisa mencemoohkan Nabi dengan ya omongan-omongan yang nyelekit bukan main. Ini As bin Wa'il contohnya ya. Dia kaya, kemudian Hubab itu pernah ya menjadi buruh dia belum dibayar. Ketika ditagih oleh Hubab, As dulu saya belum dibayar ini. Oh belum dibayar ya Bab? Oh iya belum. Nah, katanya nanti kan kalau sudah mati kata kamu ada sorga ya di sana ya. Iya kenapa ya? Ya sudah nanti saya bayarnya di sorga aja ya nanti. Ya. Antara lain ejekan-ejekan yang seperti itu itulah antara lain. Jadi orang kafir ya segalanya dikerahkan. Kemampuan mengejek, kemampuan berpidato, kemampuan apa saja untuk membendung agama Islam itulah. Dan kalau begitu ya mesti kita juga sama ya, harus segala kemampuan bersatu padu, kemampuan ilmu agama, kemampuan ilmu umum, kemampuan apa saja itulah. Ini Gusti Allah sudah menjadikan inna kafainakal mustahzin, sudah jangan urusi mereka orang-orang yang mustahzi, akan aku urus olehku sendiri. Itu kafainakal. Ternyata mati semua ini orang-orang ini. Alladzina yaum akeh yaj'aluna kang podon dadiaken sapa alladzina ma'allahi sartane Gusti Allah dadiaken ilahan ing sesembahan akhara kang liya. Ya lafal alladzina iku mubtada'u sifatun sifat dari musyrikin. Mustahzi'in wa qila lan tingendikaken mubtada'un uti alladzina iku mubtada'un mubtada' walitadammunihi lan krono nyimpene alladzina yaj'aluna nyimpen makna syarti ing makna syarat dakhalat mongko manjing opal fa'ufa fi khabarihi ing dalem khabare mubtada wa huwa ti khabar iku fasaufa ya'lamun lafal fasaufa ya'lamun. Jadi kalau alladzina jadi mubtada, alladzina yaj'aluna utawi wong-wong gitu ya. Iku fasaufa ya'lamuna mongko bakal podo ngerti kabeh. Kenapa khabarnya ada faknya? Karena ada syarat yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang memang menyekutukan Allah. Karena perbuatan menyekutukan itulah fasaufa ya'lamuna, nanti bakal melihat dan mengerti sendiri. Memangnya yang lain tidak mengerti akibatnya, mengerti, tapi ini akibat yang sangat menyusahkan itulah. Akibat amrihim tegese ing pungkasane perkarane alladzina yaj'aluna. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Walaqad na'lamu lan yakti temen ngerti sapa ingsun. Ya lafal qad iku lit tahqiqi nuduhaken makna tahqiq. Tahqiq ini menyatakan benar-benar. Ngerti annaka ing stune sira iku yadhiku rubak apa sadruka dadanira rubake bima sabab dene barang yaquluna kang padha ngucap sapa kufar atau musyrikin bayane ma yaqulun minal istihza'i nyatane mengejek wat takdzibilan gorohaken
mulane fasabbih mongko nyucekno sira tingkane sira multabisan hale wong kang barengaken sapa sira barengaken bihamdi rabbika lan muji pangeranira artine nyucekaken dibarengi puji aikul tegese ngucap sira ngucap subhanallahi wa bihamdihi ing lafal subhanallahi wa bihamdihi lan maha sucine Gusti Allah wa bihamdihi lan lawan muji maring Gusti Allah wa kun lan ono sira oniku minas sajidina saking golongane wong kang padha sujud kabeh al musallina ya wong kang padha salat kabeh karena tidak ada sujud di luar salat ya kecuali sujud syukur dan sujud tilawah itu wa'bud lan nyembah sira rabbaka ing pangeranira hatta ya'tiyaka sehingga nekani ing sira apa al yaqinu kematian al mautu tegese kematian. Kanjeng Nabi dikatakan oleh Allah walaqad na'lamu sungguh benar aku mengerti sekali kalau dadamu itu sesak akibat ucapan-ucapan orang-orang kafir. Ya kanjeng Nabi manusia biasa yang punya rasa senang, rasa susah, rasa bombong, rasa dongkol. Ya semuanya itu perasaan manusia tidak beda antara manusia dengan Nabi. Lah Nabi dikeroyok orang Mekah itu dengan berbagai macam hal-hal yang menyakitkan, terutama omongan-omongan, baik omongan mengejek, omongan mendustakan, ya jelas sesak dong. Tetapi obatnya apa? Ketika orang mukmin menghadapi hal-hal yang memusingkan dan menyesakkan dada, obatnya ini fasabbih bihamdi rabbika. Ayo menghadap Gusti Allah lah, mancelenglah. Wong semuanya itu diperlakukan dan dijalankan oleh Allah. Jadi yang namanya ibadah menghadap Allah itulah sebagai zat, sebagai bekal, sama dengan bekal lahir. Kita berhadapan, kita melakukan perjuangan berat, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pengalaman, butuh segala macam senjata. Itu sarana lahiriah. Tidak cukup itu, butuh tenaga batin, butuh kekuatan batin. Kekuatan baik diperoleh melalui ibadah itulah. Bertasbih, berzikir, baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Karena itulah ibadah itu jangan hanya gerak-gerik, jangan hanya ibadah ini benar-benar seperti kita anak kecil, seperti kita kecil ngabrok di hadapan ibu, di hadapan orang tua. Itu ibadah seperti itu, ada rasanya, bukan hanya ibadah itu gerak-gerik tangan dan kaki saja. Itu ibadah yang menjadi zat dan menjadi bekal agar mental kita, hati kita tetap tabah dan tegar. Suratun Nahli utai iki ku surat An-Nahl. Ya surat Nahl iku makkiyatun bangsa Mekah temurune. Illa wa in aqabtum angin ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih ila akhiriha tumuqa maring terakhire ayat wa in aqabtum. Ya surat Nahl iku mi'atun wa samanun wa ishruna ono 128 apane ayatan-ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Lammastabdoa arikalane nganggep lamban ya
narikalane nganggep lamban sopal musyrikuna wong-wong musyrik nganggep lambat al adzaba ing siksa nazala mongko temurun apa sing temurun ata amrullahi ayat ata amrullahi ata pasti teko apa amrullahi perkarane Gusti Allah. Apa maksudnya perkarane Gusti Allah? Aisaatu tegese dina kiamat. Wa utiyalan ditekaaken apa bisi ghatil madhi segot fi'il madhi yaitu ata oleh ditekaaken fi'il madhi li tahaqquqi wuqu'ihi krana pastine krana kepastian terjadine amrullah ya krono pasti terjadine amrullah ay qurbat tegese wis parek apa amrullah pasti datang begitu ya. Begitu juga amrullah siksa Allah ya boleh ya pasti itu makanya bukan yakti amrullah mulane fala tastajilu mongko aja padha nggege aja padha kesusu-susu sira kabeh ing amrullah tatlubuhu tegese padha meminta sira kabeh ing amrullah qabla hinihi sadurunge waktune amrullah fa innahu kronostune amrullah iku waqi'un bakal terjadi la mahalata kelawan pasti. Nah itulah manusia dulu orang-orang musyrik mengatakan kapan kiamat katanya ada kiamat ternyata ya setiap hari ini masih segar bugar saja kami katanya akan kedatangan siksa begitulah manusia ya bolak-balik saya katakan manusia punya sifat tergesa-gesa termasuk orang-orang mukmin ya sama punya sifat tergesa-gesa ketika mengajukan permintaan permohonan doa pada Allah maunya itu segera doa itu dikabul persis dengan yang diminta. Oh tidak, ya jangankan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ya 100 tahun pun itu pendek di sisi Allah itu ya. Dan Allah Maha tahu itu kapan itu waktu permintaan. Yang jelas tidak ada janji Gusti Allah yang meleset. Urusan waktu bukan urusan manusia. Subhanahu lan moho sucine Gusti Allah. Tanzihan tegese kelawan nyucekaken temen lahu maring Gusti Allah. Wa ta'ala lan moho luhur sapa Gusti Allah moho luhur amma adoh saking barang yusyrikuna kang padha nyekutokaken sapa kufar bihi kelawan ma nyekutokaken ghairahu ing liyane Gusti Allah ta'ala itu ya ta'ala amma yusyrikun ta'ala amma yasifun artinya jauh sekali sangat-sangat jauh Gusti Allah dari ucapan-ucapan orang-orang kafir ucapan dan anggapan ini anggapan bahwa Allah ada sekutunya anggapan bahwa ada sesembahan yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Nah ini ucapan yang sangat-sangat jauh dari kebenaran sangat jauh dari sifat-sifat Allah itulah amma yusyrikun yunazzilu nurunaken sapa Gusti Allah al malaikata ing malaika ay Jibril tegese malaikat Jibril nurunaken birruhi kan gowo roh gowo wahyu bil wahyi tegese kan gowo wahyu min amrihi saking min amrihi kelawan kersane Gusti Allah bi iradatihi tegese kan kersane Gusti Allah diturunaken alaman ing atase wong yasya'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah min ibadihi hale tetep saking pira-pira kawulane Gusti Allah wa hum utiman yasya iku al anbiya para nabi rupane wahyu an tegese ya an anziru an yulafal aniku mufassiratun an kang nerangaken itu roh itu an angdiru tegese ento padha meden-medenono sira kabeh khawifu tegese meden-medenono sira kabeh al adzab al kafirina ing wong-wong kafir diweden-medeni bil adzabi kelawan siksa wa a'limuhum lan meruhaken sira kabeh ing kafirin meruhaken annahu ing stune kelakuan iku la ilaha ora ana sesembahan iku maujud illa ana angin ingsun fattaqun mulane fattaquni mongko padha wedya sira kabeh
ing ingsun, khafuni tegese wedya sira kabeh ing ingsun. Semuanya sama, wahyu yang datang dari langit adalah untuk inzar, dan wahyu itu roh. Kalau orang yang menerima wahyu berkaitan dengan wahyu hidup hatinya. Yang jauh dari wahyu mati hatinya walaupun badannya hidup. Karena itulah Quran roh. Kalau kita pengen hatinya hidup, ya Quranlah, jadikan itu roh hati kita. Itulah, pelajari, renungkan semuanya. Hati yang hidup sangat-sangat jauh dengan hati yang mati. Jangankan hati yang mati, hati yang penyakitan, sangat-sangat jauh berbeda dengan hati yang sehat. Hati yang paling sehat sendiri yaitu hatinya para nabi, para rasul, para aulia. Itulah ya. Sehatnya hati apa? Sehatnya hati adalah sama dengan sehatnya mata dan telinga. Mata dan telinga sehat yaitu mata yang bisa berfungsi untuk melihat dengan jelas, telinga yang berfungsi untuk mendengar dengan jelas. Itulah mata, telinga yang sehat. Hati yang sehat, hati yang berfungsi, bisa komunikasi dengan Gusti Allah, melihat, merasakan kebesaran Allah. Itulah hati yang sehat. Ketika tidak merasakan kebesaran, ya hati sakit. Itulah yang fattaquni mongko wedya sira kabeh ingsun, khafuni tegese wedya sira kabeh ing ingsun.